Kasus kuota haji, KPK berpotensi panggil Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sebagai saksi. Sekolah dasar di Petogogan, Kebayoran Baru masih terendam banjir, siswa diminta sistem pembelajaran jarak jauh. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan pihaknya membuka peluang untuk mendengarkan keterangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini berdasarkan kajian dan kebutuhan penyidik dalam pengungkapan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu siang, Ketua KPK Setio Budianto tidak menampik adanya penambahan saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi kuota haji. Akan tetapi hal itu baru akan terjadi apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan. Diketahui nama Jokowi muncul usai pemeriksaan ex-Menpora Dito Aryo Tejo yang menyebut dirinya turut mendampingi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Arab Saudi pada 2023 lalu untuk melobi pemerintah Arab terkait penambahan kuota haji 2024. Pak, kalau untuk kasus kuota haji, Pak, ya. Kan Presiden Jokowi juga menjadi inisiator penambahan. Nanti KPK membuka peluang untuk membuka pemeriksaan terhadap Pak Presiden Jokowi itu, Pak? Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan gitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya. Artinya masih dipertimbangkan untuk meminta keterangan dari Pak Jokowi. Masih dipertimbangkan untuk meminta keterangan dari Pak Jokowi. Ya, itu penyidik lah. Gitu. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Informasi selanjutnya, Komisi 3 DPR RI mencecar jajaran Polresta Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman dalam rapat dengar pendapat terkait kasus Hogi Minaya. Usai rapat, Kapolresta Sleman Edi Setianto Erning enggan berkomentar dan langsung pergi meninggalkan ruang rapat. Enggak apa-apa, Pak. Nanti dijawab ya. Tapi kami sini, Pak, ya. Dalam rapat Komisi 3 dengan Polresta Sleman, Kejari Sleman Hogi Minaya beserta kuasa hukum dan istrinya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mempertanyakan praktik penegakan hukum kasus tersebut. Hogi menjadi tersangka usai mengejar penjamret tas istrinya yang tewas akibat menabrak tembok pembatas jalan di Jembatan Jati Sleman. Hal ini mendapatkan kritik keras dan menimbulkan kemarahan publik. Pak, ngomong bentar, Pak. Ini Pak, kemarin kata Kapolda Bapak yang ngomong. Kemarin saya udah bilang. Habibur Rahman menilai sebagai mitra kepolisian dan kejaksaan, reputasi Komisi 3 juga terdampak karena penanganan kasus yang tidak adil. Ia juga menekankan agar penegak hukum dapat memahami KUHP baru seperti yang tertuang di pasal 53 yang menjelaskan bahwa penegak hukum harus mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Tadi sudah mendengar dari pihak Pak Hogi lewat kuasa hukumnya, kemudian dari Polres Polresta Sleman dan Pak Kajari Sleman, kita menemui fakta yang teramat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya, yang mengatur huruf M ya, yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Dari Jakarta, Natasha Alkoade, Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan menu program makan bergizi gratis atau MBG akan disesuaikan selama bulan Ramadan 2026. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa. Menu MBG selama Ramadan akan berbeda dari hari biasa dengan pilihan makanan yang sesuai untuk berbuka puasa. Dadan menyebutkan selain penyesuaian menu sistem distribusi MBG untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas warganya berpuasa juga akan diubah. Makanan akan dibagikan saat jam sekolah untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat waktu berbuka. Dan untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa itu akan dibagikan di siang hari pada saat anak sekolah untuk dibawa pulang untuk menjadi menu pada saat buka. Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan normal. Untuk SPPG yang ada di pesantren karena penerima manfaatnya lokal, nanti pelayanannya geser ke sore hari dengan makanan normal. Sementara itu, pelaksanaan program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan normal tanpa perubahan mekanisme selama bulan Ramadan. BGN juga akan menyesuaikan jadwal penyaluran MBG dari dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang berada di lingkungan pondok pesantren selama Ramadan. Pada tahun 2026, Badan Gizi Nasional menargetkan program makan bergizi gratis dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat untuk mendukung target tersebut. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp268 triliun ditambah dana siaga senilai Rp67 triliun. Dari Jakarta, Lydia Junita, Adit Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Satgas Pasca Bencana Sumatera terus melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur di wilayah terdampak sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. Salah satu yang menjadi kabar gembira adalah angka pengungsi yang terus menurun. Pasca bencana banjir yang melanda 3 provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah bergerak cepat melakukan pemulihan baik secara infrastruktur maupun kebutuhan harian masyarakat terdampak. Salah satunya dengan membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam keterangan pers Satgas Pasca Bencana bertempat di Gedung Kemendagri, juru bicara Satgas Amran membeberkan sejumlah update terkini proses pemulihan pasca bencana. Adapun salah satu yang menjadi kabar gembira adalah angka pengungsi yang terus menurun hingga tersisa 111.788 orang. Jika dibandingkan dengan data BNPB pada 3 Januari 2026 lalu, pengungsi yang masih terdata berada di angka 257.000 jiwa. Dengan demikian, dari kurun waktu 3 hingga 29 Januari telah terjadi penurunan pengungsi hingga angka 146.000 jiwa. Di sisi lain, terkait dengan infrastruktur yang lain, pemerintah bersama dengan sejumlah pihak lintas sektor terus berusaha dan berproses melakukan perbaikan, mulai dari akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, hunian sementara hingga jalan raya untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Hujan deras di ibu kota membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir masih merendam sekolah dasar di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Banjir yang lama surut membuat sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk para siswanya.
Sebuah sekolah dasar di Pedogogan masih terendam banjir setinggi 30-70 cm. Banjir akibat hujan deras dan luapan kali Krukut membuat pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Genangan air merendam halaman serta dalam kelas sekolah bakti luhur ini. Menurut salah satu guru, banjir lama surut dikarenakan buruknya drainase serta tidak adanya pompa penyedot air. Selama banjir melanda diterapkan seluruh siswa PJJ. Karena masuknya air itu dari rendasan, jadi keluarnya memang apalagi ditambah hujan lagi, jadi kemungkinan masih lama surutnya. Itu bisa 150 cm, jadi 1,5 meter ya. Oke, banjir ini karena luapan kali apa, Pak? Luapan kali Krukut. Pak, ini saat banjir ini lama surutnya dikarenakan faktor apa, Pak? Lama surut satu karena mungkin sanitasi yang kurang berfungsi, jadi saluran airnya kurang berfungsi sehingga walaupun air kali sudah surut, tapi karena sanitasinya kurang berfungsi atau kurang lancar, jadi kita pun lama surutnya. Oke, untuk udah ada komunikasi ke Pemda atau Dinas Pendidikan, apa yang dibutuhkan sekolah ini, Pak? Ya, kita memang sudah mengajukan permohonan ke Kasatlantas Kecamatan, mengajukan proposal atau permohonan agar kita diberikan pompa air, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Pak, sebelumnya ini siswa dipulangkan apa sudah diumumkan untuk PJJ? Karena banjirnya itu malam, jadi tadi pagi jam 5 dari sekolah mengumumkan hari ini PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Selain merendam sekolah, banjir juga merendam ratusan rumah di Pedogogan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, hujan deras di ibu kota membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Banjir merendam pemukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1,5 meter lebih. Ratusan rumah di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung pasca hujan deras sejak Rabu malam. Luapan Kali Ciliwung membuat rumah warga di permukaan Bidara Cina terendam banjir. Air sudah mulai ke permukiman warga sejak Rabu sore dan air semakin tinggi hingga Kamis siang. Ketinggian air di pemukiman Bidara Cina mencapai 1,5 meter. Meski terendam banjir, sebagian warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga juga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Mulai dari jam berapa tadi, Bu? Dari kemarin sore. Oh, kemarin sore. Ketinggiannya berapa, Bu? Ketinggiannya itu di atas 150. Rumah Ibu rendam ya, Bu? Rendam. Rendam. Ngungsi apa enggak, Bu, sekarang? Enggak. Nah, untuk aktivitas gimana, Bu? Untuk pakai perahu apa gimana? Pakai perahu. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sementara itu, ratusan makam di TPU Malaka 1 Pondok Kopi dan TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur terendam banjir. Bukan hanya di area makam, banjir juga menggenangi jalan. Akibatnya aktivitas warga di kawasan TPU pun ikut terganggu. Tidak hanya pemukiman dan jalan, pemakaman umum turut dilanda banjir saat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam. Seperti di TPU Malaka 1 dan TPU Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur, ratusan makam terendam banjir. Sebagian makam bahkan hanya tinggal terlihat batu nisannya saja. Banjir di kedua TPU ini mencapai ketinggian hingga 40 cm di pemakaman yang berada di dataran paling rendah. Banjir juga merendam jalan hingga akses jalan. Akibatnya aktivitas warga di TPU sempat terganggu. Ini banjir dari jam berapa ya? Dari air naik itu dari jam 3. Ini terkena pemakaman apa sih? TPU Pondok Kelapa. Tinggiannya berapa? Ketinggiannya mencapai, kalau di jalan itu mencapai ada sekitar 60 cm. Oh, di jalanan. Iya, jalanan. Selain pemakaman, berarti akses jalan ya? Akses jalan juga. Berarti ini yang tergenang di dataran rendah aja? Yang rendah. Masyarakat terus mau ziarah masih terganggu. Jadi fasilitas untuk lewat nggak bisa gitu.
Ini warga juga terganggu kan? Sama, warga juga terganggu karena jalanan ini kan jalanan alternatif untuk warga lewat. Banjir yang melanda pemakaman ini dikarenakan hujan yang deras mengakibatkan saluran air tidak bisa menampungnya. Dari Jakarta, Joko Puji, Berita Nasional TV. Masih seputar banjir di Jakarta, kali ini banjir di kawasan DI Panjaitan Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur akibat hujan deras dengan intensitas tinggi. Banjir menggenangi ruas jalan DI Panjaitan Cawang hingga setinggi 50 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 melewati jalan dengan cara melawan arah. Seperti inilah kondisi banjir di ruas jalan DI Panjaitan Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 29 Januari 2026. Imbas banjir, arus lalu lintas dari arah Halim menuju Pulau Gadung mengalami kepadatan kendaraan. Ketinggian banjir ini hingga mencapai 50 cm. Sejumlah petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU serta polisi berada di lokasi membantu pengendara yang melintas genangan banjir. Air banjir ini terjadi lantaran curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Rabu malam 28 Januari 2026 hingga Kamis 29 Januari 2026. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita Nasional Pagi akan segera kembali dengan informasi terkait seorang ibu rumah tangga yang berusia 51 tahun residivis narkoba di Kota Padang. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, residivis narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat, ditangkap tim 2 Raja Wali saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil narkoba jenis sabu. Kunang tuh tidak nak. Betul Bang Waktu. Itu mau malam-malam Pak. Wih, tinggal saja. Aku Pak. Udah boleh dulu ada namahan Pak. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Perus Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat diinterogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba, namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan, tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara berapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal UU Narkoba dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang sudah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas. Dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama, tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, aksi pencurian hewan ternak kambing dengan modus menyembelih langsung di kandang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku hanya menyisakan organ bagian dalam kambing yang ditinggalkan di dalam kandang.
7 ekor kambing milik sepasang lansia di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hilang dicuri kawanan pencuri. Dalam aksinya, para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini menyembelih langsung hewan ternak tersebut di dalam kandang dan hanya menyisakan bagian jeroannya saja. Aksi pencurian tersebut diduga terjadi pada Senin dini hari. Korban mengetahui kambingnya hilang setelah mendengar suara kegaduhan dari dalam kandang. Saat dilakukan pengecekan, korban terkejut karena seluruh 7 ekor kambingnya sudah tidak ada di dalam kandang. Korban sempat mencari keberadaan kambing tersebut. 5 ekor kambing ditemukan tidak jauh dari kandang, namun sudah dalam kondisi terpotong dan bagian jeroannya telah dikeluarkan. Diduga para pelaku panik karena aksinya diketahui pemilik yang terbangun. Para pelaku langsung melarikan diri dan hanya membawa 2 ekor kambing yang sudah dipotong. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Setu yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini di rumah pada kongkok maki-aki, nggak tidur. Jadi kata saya, ilok kita agi kongkok, namanya ilok ada maling, pikiran saya kan ke situ. Pas gitu pak blutak, saya lihat sama baterai susuluin. Ternyata mereka udah pada ngambak begitu pak, udah dipotongin semua begitu. Oh, iya. Itu udah ada yang dibawa bu? Bawa 2. Total kambing berapa sih bu? 7 ekor. 7 ekor. Iya. Kondisi kambing yang belum sempat dibawa gimana? Disembeli atau gimana? Iya udah dipotong juga. Terus ini saya jual sama saudara itu sama Aris. Oh sisanya? Iya, laku seperak. Ya 5 biji kan 200-an ya. Udah gede banget ada bandotnya. Saat itu emang cuacanya sedang gerimis sehingga emang jam-jam 4 pagi itu ya pemilik domba ini ya mungkin terlelap tidur, namun ada suara-suara yang gaduh sehingga sempat terbangun dan sempat mengejar. Namun korban menyebut aksi pencurian hewan ternak ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, 4 ekor sapi miliknya juga sempat hilang dengan modus serupa. Korban berharap petugas kepolisian segera berhasil menangkap para pelaku pencurian ternak tersebut. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pesona alam Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang kini semakin memikat wisatawan dengan wajah baru Saung Biru. Destinasi yang menawarkan pemandangan dari ketinggian ini hadir dengan fasilitas jembatan modern yang membuatnya semakin instagramable. Kawasan wisata Saung Biru yang terletak di Desa Kadungang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang terus melakukan pembenahan untuk memanjakan para pengunjung. Sebagai salah satu titik tertinggi di Kota Badak, tempat ini menyajikan udara sejuk serta hamparan pemandangan alam yang masih asri dan hijau. Tak heran jika destinasi ini menjadi pilihan utama warga lokal maupun luar daerah untuk melepas penat di akhir pekan. Yang terbaru dan menjadi daya tarik utama adalah kehadiran wahana jembatan baru yang dirancang khusus bagi para pecinta fotografi. Jembatan ini untuk berjalan di atas ketinggian sambil menikmati landscape Kota Pandeglang dan sekitarnya dengan lebih jelas. Sentuhan warna biru yang khas pada bangunan saung kini terlihat lebih segar dan berpadu serasi dengan warna langit saat cuaca cerah. Selain menawarkan keindahan visual, pengelola juga terus berupaya meningkatkan kenyamanan dengan menyediakan area bersantai yang lebih luas. Para pengunjung dapat duduk santai di dalam saung sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan aroma khas pegunungan yang menenangkan. Akses menuju lokasi pun tergolong mudah, sehingga sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun kerabat terdekat. Dengan segala perubahan dan tambahan fasilitas tersebut, Saung Biru Gunung Karang diharapkan dapat terus meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi liburan dengan budget terjangkau namun memiliki view yang mewah, Saung Biru adalah jawabannya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan selama berada di area wisata agar keasriannya tetap terjaga. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Yang selanjutnya ada surga kuliner tradisional khas Minangkabau yang kembali hadir memanjakan lidah para pecinta masakan pedas di Pasar Pagi Pakan Salasa. Meskipun terletak di pasar tradisional, warung Ampera Ayah Bram ini menyajikan beragam lauk pauk otentik dengan harga yang sangat terjangkau. Berikut tayangannya untuk Anda. Pasar Pagi Pakan Salasa di Kubu Karambia, Sumatera Barat selalu ramai diserbu pengunjung sejak matahari terbit. Salah satu daya tarik utamanya deretan kuliner Minang yang menggugah selera, terutama di warung Ampera Ayah Bram. Di sini pengunjung bisa menemukan berbagai macam lauk khas seperti ikan goreng garing, gulai kuning, hingga jengkol yang diolah dengan bumbu rempah pilihan. Semua masakan diolah secara tradisional sehingga menyajikan cita rasa asli nagari yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang membuat tempat ini istimewa adalah harga yang ditawarkan sangat bersahabat dengan kantong. Untuk satu porsi nasi lengkap dengan lauk pilihan, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp17.000 saja. Bagi masyarakat yang hanya ingin membeli lauknya untuk dibawa pulang, harga yang diberikan pun cukup murah, yakni Rp10.000 per porsi. Harga ini dinilai sangat ekonomis mengingat porsi yang diberikan cukup besar dan kualitas rasa yang premium. Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang terus mengalir, terutama pada hari pasaran. Tak hanya warga lokal, banyak pengendara yang sedang perjalanan jauh sengaja berhenti di Jalan Raya Padang Panjang hanya untuk menikmati sarapan atau makan siang di sini. Keberadaan pasar ini pun menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian resep masakan turun-temurun khas Sumatera Barat yang kaya akan rempah. Video kuliner ini pun sempat viral di media sosial dan mendapatkan ratusan ribu tayangan yang membuat banyak orang penasaran untuk datang langsung. Bagi Anda yang sedang berada di kawasan Sumatera Barat, tidak ada salahnya menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Pagi Pakan Salasa. Selain bisa berbelanja kebutuhan pokok, Anda bisa merasakan sensasi makan di pasar dengan cita rasa bintang 5 namun harga tetap kaki 5. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.